Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mata kuliah statistik inferensial dengan materi hipotesis dengan uji T yang diampu oleh Ibu Rifki Sahara MPD. Berikut anggota kelompok kami. Pertama, Kabib Nikmatul Hidayah. 2. Giovita Bayu Fitrianti. 3. Dwi Naimatul Lutfiana. 4. Aldina Ismia Resti. Pengertian uji T. Uji T atau t-test adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1915. Huruf T yang terdapat dalam istilah uji T diambil dari huruf terakhir nama beliau. Uji T juga sering disebut dengan nama student T. Syarat-syarat uji T. Syarat-syarat uji T yaitu: yang pertama, distribusi data harus normal. Uji normalitas bisa dilakukan dengan melihat nilai z-score kurtosis atau Skewness, Kolmogorov, Smirnov, dan sebagainya. Z-score ialah perbandingan penyimpangan sebuah skor X dari mean terhadap DS, di mana Z-score berfungsi menyertakan dua kelompok atau lebih nilai hasil pengukuran dari alat ukur yang berbeda-beda. Yang kedua, sampel harus independen atau bebas. Seperti yang disinggung di atas, bahwa teori uji t-test menggunakan dua kelompok yang saling bebas, sehingga tidak ada keterkaitan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penentuan dua kelompok tersebut bisa dilakukan sebelum proses pengambilan data. Kegunaan uji T. Uji T dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, alat analisis data untuk menguji satu sampel atau dua sampel berdistribusi normal. Yang kedua, membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata, signifikan, atau hanya karena kebetulan semata. Yang ketiga, untuk pengujian uji T pada satu sampel, dua rata-rata yang dibandingkan adalah mean sampel dan mean populasi atau mean standar yang diharapkan. Penggolongan uji T. Yang pertama, uji T satu sampel. Uji T satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T-student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uji T satu sampel antara lain: yang pertama, variabel uji kontinu baik berupa interval maupun rasio. Yang kedua, data sampel berdistribusi normal atau secara aproksimasi. Maksudnya, pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran dan tidak berlaku untuk hal yang sifatnya eksak, seperti hasilnya membilang atau menghitung. Yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu, atau yang dihipotesakan. Hipotesis pada uji T dapat dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N, di mana T sama dengan koefisien T, X bar sama dengan nilai rata-rata sampel, mu sama dengan nilai uji, S sama dengan standar deviasi sampel, dan N sama dengan ukuran sampel. Dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah H0 diterima ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Nilai T tabel diambil dari tabel T ataupun dengan menggunakan program seperti Excel. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memiliki dugaan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Kemudian, dilakukan penelitian pada 28 siswa di Kabupaten Karawang dengan mendata nilai UN matematika siswa tersebut sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. Seperti yang ada pada PPT. Kemudian, ujilah dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tersebut pada taraf signifikansi 5% dengan mengasumsikan data berdistribusi normal. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata UN matematika siswa dan simpangan baku sebagai berikut. Penyelesaian merumuskan hipotesis. Dengan nilai uji adalah rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang, sehingga H0 menyatakan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang sama dengan 75, sedangkan H1 menyatakan rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Menentukan T tabel, misal A sama dengan 5 karena pengujian satu arah, maka A sama dengan 0,05 dengan DB sama dengan N-1 sama dengan 27. Dari sini diperoleh T
tabel sama dengan T 0,05,27 sama dengan 1,703. Karena pengujian pihak kanan, maka T tabel sama dengan 1,703. Menentukan T hitung sebagai berikut. Dari sini T hitung sama dengan min 0,628. Kriteria pengambilan keputusan H0 diterima ketika T hitung kurang dari T tabel. Sebaliknya H0 ditolak ketika T hitung lebih sama T tabel. Sehingga pada kasus ini H0 diterima karena T hitung sama dengan 0,628 kurang dari 1,703 sama dengan T tabel. Kesimpulan, karena H0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang sama dengan 75. Uji T2 sampel independen. Independent sample t-test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas atau independen. Independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut atau ditinjau dari rata-rata. Perlu ditegaskan kembali bahwa kedua kelompok tersebut haruslah saling bebas atau tidak berhubungan atau tidak ada kaitan ataupun disebut juga independen. Sedangkan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran creative problem solving dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran direct instruction. Ia melakukan penelitian pada dua kelas dengan menerapkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, kedua kelas tersebut diberikan tes sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Berikut tabel kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran CPS dan berikut tabel kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran DI. Dengan mengasumsikan data berdistribusi normal dan variansi kedua kelas homogen, ujilah data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan. Perhatikan bahwa dari kedua tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa ukuran sampel pada masing-masing tabel tersebut tidak harus sama. Dari data tersebut, kita juga peroleh nilai rata-rata dan simpangan baku adalah sebagai berikut. Berikut tabel kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran CPS dengan jumlah 2.211, rata-rata 73.700, dan simpangan baku 9.086. Dan berikut tabel kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran DI dengan jumlah 1.682, rata-rata 62.296, dan simpangan baku 8.009. Selanjutnya merumuskan hipotesis. H0 adalah mu1 sama dengan mu2, H alternatif adalah mu1 tidak sama dengan mu2, dengan mu1 adalah rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS. Sedangkan mu1 adalah rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS, sehingga H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS dan siswa dengan pembelajaran DI. Selanjutnya menentukan T-tabel. Misal A sama dengan 5 karena pengujian dua sisi, maka A sama dengan 0,025 dengan DB sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 30 ditambah 27 dikurangi 2 sama dengan 55. Sehingga diperoleh T-tabel sama dengan T 0,025,55 sama dengan 2004. Selanjutnya menentukan T hitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. H0 diterima ketika T hitung kurang dari T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Sehingga, pada kasus ini, H0 ditolak karena T hitung sama dengan 5016 lebih dari 2004 sama dengan T tabel. Selanjutnya, kesimpulan, karena H0 ditolak, maka disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran creative problem solving dan siswa yang memperoleh pembelajaran direct instruction. Yang ketiga, uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Paired sample t-test merupakan uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua data dan berasal dari satu kelompok sampel. Artinya, tiap orang pada kelompok sampel tersebut akan memberikan kontribusi pada data pertama dan kedua. Paired sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data tersebut. Yang perlu ditegaskan adalah dua kelompok data tersebut berasal dari satu kelompok saja. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung paired sample t-test dengan asumsi sebagai berikut. 1. Setiap pengukuran yang berpasangan harus ditentukan dari subjek yang sama. 2. Variabel uji atau terikat berupa data kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Yang ketiga, tiap subjek anggota sampel harus saling bebas, yaitu pengukuran untuk suatu subjek tidak dipengaruhi oleh pengukuran subjek lainnya. Yang keempat, selisih yang diukur atau post pre berdistribusi normal. Contoh soal,
Seorang peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan pembelajaran RME terhadap kemampuan koneksi dan komunikasi matematis siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 SDX. Setelah menerapkan pembelajaran RME, kemudian ia memberikan tes yang mengukur kemampuan koneksi dan komunikasi matematis siswa. Di samping ini adalah skor yang diperoleh dari tes tersebut. Pada taraf signifikasi 5% dengan mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal dan variansi kedua data homogen, ujilah apakah siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Jawabannya dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata dan simpangan baku sebagai berikut. Yang pertama merumuskan hipotesis, yaitu apabila H0 sama dengan mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 kurang dari mu2. Dengan mu1 menyatakan kemampuan koneksi matematis siswa dan mu2 menyatakan kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh karena itu, H0 menyatakan siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Sedangkan H1 menyatakan siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Selanjutnya yaitu menentukan t-tabel. Misal alfa adalah 5 karena pengujian satu arah, maka alfa adalah 0,05 dengan db sama dengan n-1. 15 min 1 sama dengan 14 yang berakibat bahwa t-tabel sama dengan t 0,05 dikali 14 yaitu memperoleh nilai 1,761. Karena pengujian yang dilakukan adalah pengujian pihak kiri, maka t-tabel sama dengan min 1,761. Selanjutnya menentukan t-hitung dengan melihat rumus yang telah disebutkan, maka memperoleh nilai min 2,788. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan apabila H0 ditolak ketika t-hitung kurang dari t-tabel dan H0 diterima jika sebaliknya, yaitu t-hitung lebih besar sama dengan t-tabel. Karena t-hitung min 2,788 kurang dari min 1,761, maka t-tabel sama dengan H0 ditolak. Kesimpulannya, siswa yang memperoleh pembelajaran RME kemampuan koneksi matematisnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematisnya. Sekian pembahasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.